Salam, selamat pagi, Oma Opa, Yang Putri, Yang Kakung, anak-anak, ibu bapak, dan saudara-saudara semua. Kiranya sehat dan berbahagia di dalam Tuhan. Gelap luruh menutup awan, bergerak lelah berarakan. Tetap teguh di dalam Tuhan, tidak goyah hadapi tantangan. Renungan pagi GKJ Kondokusuman hari Sabtu tanggal 19 Maret 2022 berjudul Kebun Anggur Tuhan. Bacaan sabda diambil dari kitab Yesaya pasal 5 ayat 1 dan 2, bagian dari bacaan leksionari harian pada saat ini. Sebelum itu mari bersama kita berdoa. Tuhan Allah Bapa di surga yang mulia, kami bersyukur dan berterima kasih sebab Tuhan berkenan menyatukan kami kembali dalam renungan pagi pada saat ini. Syukur kepada Allah atas berkat yang Tuhan berikan di sepanjang kawal malam dalam istirahat kami maupun di saat kami kesulitan tidur karena beban pikiran, perasaan, atau sakit penyakit. Bapa, jauhkanlah kami dari segala kekhawatiran. Berkatilah kehidupan kami hari ini melalui tuntunan sabda yang mulia. Naungilah kami dan berkatilah kiranya, agar dapat menjadi pelaku-pelaku firman yang benar di hadapan Tuhan, di depan sesama. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Terpuji nama Tuhan Allah kekal selamanya. Amin. Yesaya 5 ayat 1 dan 2. Aku hendak menyanyikan nyanyian tentang kekasihku, nyanyian kekasihku tentang kebun anggurnya. Kekasihku itu mempunyai kebun anggur di lereng bukit yang subur. Ia mencangkulnya dan membuang batu-batunya dan menanaminya dengan pokok anggur pilihan. Ia mendirikan sebuah menara jaga di tengah-tengahnya dan menggali lubang tempat memeras anggur. Lalu dinantinya supaya kebun itu menghasilkan buah anggur yang baik. Tetapi yang dihasilkannya ialah buah anggur yang asam. Demikian sabda kebenaran firman Tuhan. Berbahagia mereka yang mendengar dan melakukannya. Hosiana. Jemaat Tuhan, renungan pagi hari ini berjudul Kebun Anggur Tuhan. Yang dimaksud dalam kitab Yesaya tentang kebun anggur itu ialah bangsa Israel. Jika bacaan ini dilanjutkan hingga ayat yang ke-7, maka akan kita jumpai informasi bahwa kebun anggur Tuhan semesta alam ialah kaum Israel. Dan orang Yehuda ialah tanaman-tanaman kegemarannya. Dinantinya keadilan, tetapi hanya ada kelaliman. Dinantinya kebenaran, tetapi hanya ada keonaran. Padahal Tuhan telah menjagai dan merawatinya. Juga digambarkan bahwa Tuhan pun mencangkulnya dan membuang batu-batunya dan menanaminya dengan pokok anggur pilihan. Tentu saja yang dimaksud pokok anggur pilihan itu adalah bangsa pilihan, yaitu bangsa Israel. Di masa lalu rupanya mereka tidak mampu menjaga kepercayaan yang telah Tuhan berikan. Atau setidaknya mereka mengalami jatuh bangun. Mereka bersungut-sungut lalu menyesal, menentang Allah, lalu berbalik kepada Allah. Pernah juga membuat sesembahan sendiri di luar Tuhan. Bersyukur mereka juga berbalik kepada Allah. Namun juga tidak berhenti, sebab proses itu berlanjut terus-menerus. Bagaimana dengan keadaan di masa sekarang? Dalam Injil Yohanes pasal 15 disebutkan bahwa Tuhan Yesus adalah pokok anggur yang benar dan Bapa adalah pengusahanya. Kitalah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku di dalam dia. Ia berbuah banyak, sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa.
Yohanes 15 ayat 1 dan 5. Sekarang kita menjadi orang-orang pilihannya. Sekarang kitalah yang dijagai dan dirawatinya. Lalu buah seperti apakah yang akan kita hasilkan dalam hidup ini? Beragam jenis buah tidak akan mungkin memakan dirinya sendiri. Buah-buahan itu akan dimakan dan dinikmati orang lain. Bagi kita sebagai umat pilihan, itu berarti kita ditunjuk dan diutus menghasilkan karya untuk dinikmati oleh orang lain. Jika kita adalah gereja, maka gereja harus menjadi berkat bagi orang lain. Jemaat Tuhan, mari kita renungkan. Karya apa yang telah kita hasilkan untuk sesama? Menjaga rumah bersih dan sehat adalah karya kita untuk keluarga. Menjaga lingkungan aman, asri, dan sehat juga bisa menjadi buah bagi para tetangga. Bertekun dalam doa-doa pribadi maupun persekutuan doa adalah buah bagi sesama. Gereja yang rutin melakukan bakti sosial dan pengobatan gratis, mengordinir kegiatan donor darah, menyalurkan air bersih, mengunjungi panti asuhan, mengunjungi orang sakit dan terpenjara, memberikan bantuan pendidikan, itu adalah buah yang dirasakan oleh orang lain. Mari pertahankan buah-buah segar itu. Tetaplah kerjakan kegiatan pelayanan kepada sesama dan semesta. Amin. Mari bersama-sama kita berdoa. Tuhan Allah yang rahmani dan rahimi, Allah pengusaha kebun anggur, Kristus yang menjagai dan merawati kami, Roh Kudus yang menguatkan dan memampukan kami untuk terus menghasilkan buah di sekitar kehidupan kami. Aba ya Bapa, mampukan kami untuk mewujudkannya senantiasa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Terpuji nama Tuhan Allah kekal selamanya. Amin.